pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Laut Semawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 2 Februari 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, OJK pastikan korban bencana dapat perlakuan khusus kredit. Imigrasi Sabang perkuat pengawasan orang asing tahun 2026. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulul Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Asalam UIN Arandiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja Banda Aceh. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Aceh memastikan debitur yang terdampak bencana Aceh mendapat perlakuan khusus atas kredit dan pembiayaan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Aceh Dadi Priyoga meminta semua pihak terkait menerapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atau kredit pembiayaan kepada debitur yakni individu, badan usaha maupun organisasi yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh. Pemberian perlakuan khusus merupakan bagian dari mitigasi resiko agar bencana tidak berdampak sistematik serta mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi daerah. Adapun OJK memberikan restrukturisasi kredit sebesar 12,58 triliun kepada 237.083 nasabah terdampak bencana pada 3 provinsi di Sumatera. Dengan demikian, kami berharap industri harus lebih berempati dan segera melakukan asesmen terhadap dirinya sendiri untuk dapat membantu masyarakat. Bagaimana caranya? Ya, nanti akan ada mapping terhadap jumlah portofolio pembiayaan, kemudian akan memilah mana yang dapat direstrak secara khusus dan juga normal. Perlakuan khusus atas kredit pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana mencakup penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran satu pilar untuk plafon sampai dengan 10 miliar rupiah, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Selain itu, restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Selanjutnya, untuk penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemberi dana dan pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit atau pembiayaan penyediaan dana lain baru. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.
Pembangunan hunian sementara bagi korban banjir di Aceh Tamiang terus dipercepat. Progres ini kini mencapai 71% dan ditargetkan rampung sebelum bulan suci Ramadan. Berikut dilaporkan Aldo Numero. Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pembangunan hunian sementara atau huntara kedua bagi korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang. Saat ini progres pembangunan telah mencapai 71% dan ditargetkan selesai sebelum bulan suci Ramadan. Huntara yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya ini dibangun untuk memastikan warga terdampak banjir dapat segera menempati hunian yang layak dan aman. Manajer proyek Huntara Mario Frankistai menyebutkan huntara kedua ini memiliki 156 kamar dengan fasilitas umum yang lengkap seperti dapur umum, toilet, musala, area komunal, serta taman bermain anak. Ya, untuk Huntara 2 ini ada 156 ruangan atau kamar yang akan dibangun. Saat ini progres sudah 71%. Insya Allah akan bisa diselesaikan di sebelum bulan Ramadan. Sejauh ini ada kendala Pak, kira-kira di lapangan Pak? Nggak ada. Insya Allah sudah kita kerjakan dengan baik dan juga kendala-kendala merupakan tantangan dan juga kami selesaikan juga. Ya. Untuk fasilitas Pak, kira-kira apa aja ya Pak? Fasilitas komplit di sini ada komunal area, taman bermain, kemudian ada musola, untuk toilet juga ada komplit. Jadi memang untuk hunian sementara ini fasilitas yang ada sudah memenuhi. Proses pembangunan melibatkan ratusan pekerja lokal dan non-lokal yang bekerja siang dan malam tanpa kendala yang berarti. Sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum juga telah merampungkan huntara tahap pertama dengan kapasitas 84 kamar yang kini telah ditempati oleh 84 kepala keluarga korban banjir di Aceh Tamiang. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Sebanyak 60 siswa kelas akhir MAN 1 Aceh Barat didampingi 14 guru melaksanakan visitasi dan studi tiru ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Sebanyak 60 siswa kelas akhir MAN 1 Aceh Barat didampingi 14 guru melaksanakan visitasi dan studi tiru ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU Medan. Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan pendidikan serta mengenal dunia perguruan tinggi kepada siswa madrasah. Rombongan disambut dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan atau FITK UINSU, Profesor Dr. Tin Rafida M.Hum bersama jajaran pimpinan fakultas di auditorium FITK. Dalam pertemuan tersebut dibahas pengembangan sumber daya manusia dan peluang kerja sama pendidikan. Kepala MAN 1 Aceh Barat, Faisal, mengatakan studi tiru ini diharapkan memberi dampak positif bagi siswa dan membuka wawasan mereka terhadap pendidikan tinggi. Di dalam konteks ini kita mengharapkan anak-anak kita nanti ada yang masuk ke perguruan tinggi tersebut dan juga nanti ada semacam kerjasama yang tadi kita laksanakan, ada feedbacknya kepada madrasah kita, nanti sesuai dengan arahan dari dekan, mereka akan mengirimkan tenaga pengajar, bahkan mahasiswa PPA juga di MAN 1 Aceh Barat. Sementara itu, Kepala Kantor Kemenak Aceh Barat melalui Kasubag TU, Khairul Azhar, menyebut kegiatan ini sejalan dengan visi madrasah, yakni madrasah unggul, berdaya guna, dan bermartabat. Kunjungan ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara FITK, UINSU, dan MAN 1 Aceh Barat sebagai langkah awal penguatan kemitraan pendidikan ke depan. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Jembatan Baile di lintas Jalan XKKA, tepatnya di Kampung Bener Pepanyi, Kecamatan Permata, selesai dikerjakan. Arus lalu lintas di kawasan tersebut berangsur normal. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra. Pembangunan jembatan Beli di Kampung Bener Pepanyi pada ruas Jalan XKKA
yang menghubungkan Kabupaten Bandar Meriah dan Aceh Utara telah rampung dikerjakan oleh Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam dan kini dapat digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Infantri Ahmad Fauzi melalui Danramil 05 Permata mengatakan, dengan selesainya pembangunan jembatan tersebut, akses transportasi yang sebelumnya terputus kini kembali normal sehingga aktivitas warga dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan jembatan tersebut sangat vital karena menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta mendukung kegiatan perekonomian warga setempat. Masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam yang telah membangun jembatan tersebut, sehingga akses lalu lintas di kawasan tersebut berangsur pulih. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, juga Bapak Kasat, juga Bapak Bupati, kepala daerah setempat, kami masyarakat daerah Bener Pepani merasa berterima kasih jembatan yang sekarang ini sudah bisa kami lewati. Alhamdulillah hari ini timbang terimanya. Sekian. Selain itu, dengan adanya jembatan tersebut, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan normal serta memperkuat konektivitas antar wilayah secara berkelanjutan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap orang asing pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang, Muhsin Miralza, usai kegiatan rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA tahun 2026 yang digelar di Kota Sabang. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan terhadap orang asing pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang Muhsin Miralza usai kegiatan rapat Tim Pengawasan Orang Asing atau Tim PORA tahun 2026 yang digelar di Kota Sabang. Menurut Muhsin, pada tahun 2026 Kantor Imigrasi Sabang akan melanjutkan sejumlah program strategis yang telah dijalankan pada tahun sebelumnya. Salah satunya adalah peningkatan kualitas dan integritas pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA, serta penguatan kerjasama lintas instansi dalam rangka pengawasan keimigrasian. Tim pengawasan orang asing yang telah kita bentuk ke depannya juga pasti akan kita tingkatkan lagi kerjasamanya, dan juga untuk di tahun 2026 ini Kantor Imigrasi Sabang akan membentuk lebih banyak Desa Binaan Imigrasi Sabang, di mana desa binaan imigrasi tersebut kami menugaskan petugas Pimpasa untuk langsung terjun ke masyarakat desa tersebut untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai pencegahan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Begitu juga pencegahan TPPO yang dapat terjadi pada warga negara Indonesia ataupun warga dari desa tersebut. Ia menambahkan melalui program Desa Binaan Imigrasi, petugas Tim PORA akan ditugaskan langsung turun ke desa-desa. Petugas tersebut akan memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan serta potensi pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, termasuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang dapat menimpa warga negara Indonesia. Untuk di tahun 2025 lalu, Kantor Imigrasi Sabang telah melakukan penindakan terhadap 11 warga negara asing dengan 27 tindakan administratif keimigrasian. Hal tersebut menjadi bukti bahwa komitmen dari Kantor Imigrasi Sabang dalam hal
pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing. Ia berharap dengan peningkatan pengawasan dan edukasi pada tahun 2026 ini, warga negara asing yang datang ke Sabang dapat lebih tertib dan mematuhi aturan keimigrasian. Dengan demikian, tingkat pelanggaran dapat ditekan dan mencerminkan bahwa pengawasan serta edukasi yang dilakukan berjalan efektif dan efisien. Saat ini, kantor imigrasi Sabang telah menetapkan 4 desa sebagai desa binaan imigrasi, yakni Desa Anoitam, Desa Imele, Desa Kenekai, dan Desa Iboh. Keempat desa tersebut dinilai memiliki potensi besar terhadap aktivitas orang asing, serta warganya juga berpotensi untuk bekerja di luar negeri. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 menuju Bumi Syah Abdul Rauf As-Singkili. Melalui event resmi pemerintahan, pelaku UMKM Aceh Singkil dan Subul Salam memanfaatkan untuk menambah pendapatan keluarga menjelang Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus. Harapan kami ke pemerintah agar acara-acara begini dapatlah dipublikasikan Bang, agar kami UKM yang dari luar ini pun mengetahui bahwasanya di sini itu ada acara. Pelantikan Kepala Desa dan Imam Mukim di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh tidak hanya sebagai simbol untuk memperkuat birokrasi pelayanan di pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil, akan tetapi membawa berkah bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diakui oleh salah seorang pelaku UMKM Aceh Singkil, Sagala 37 tahun, salah seorang pedagang es teh jumbo yang berasal dari kota Subul Salam Aceh Singkil. Di mana menurut Sagala, event pelantikan Kecik dan Imam Mukim yang digelar pada akhir Januari 2026 kemarin di Kabupaten Aceh Singkil khususnya membawa berkah bagi mereka sebagai pedagang kecil. Sebab menurut Sagala, dengan adanya informasi tentang pelantikan kepala desa dan imam mukim tersebut yang dikemas dan digelar di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, dirinya bersama pedagang lain dapat memanfaatkan dan mempersiapkan dagangan mereka hingga dapat bermanfaat menambah pendapatan ekonomi keluarga, terutama menjelang Ramadan 1446 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Alhamdulillah, dengan adanya pelantikan kecil ini menambah rezeki kami sebagai pedagang kecil. Kami sangat bersyukur dan terima kasih kali atas adanya pelantikan ini dibuat di kantor dinas ini, Bang. Berapa hasil penjualan hari ini, Bang, kira-kira? Alhamdulillah, Bang, mungkin mencukupilah dapat belanja 3 keluarga untuk 1 minggu, Bang. Kemudian, Sagala juga berharap dengan adanya kegiatan ini, dirinya juga meminta kepada pemerintah, baik Kabupaten Aceh Singkil maupun Kota Subul Salam, di mana setiap adanya event atau kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, sekiranya pemerintah dapat mempublikasikan secara aktif, baik melalui media sosial maupun media-media lain, sehingga dapat dimanfaatkan bagi para pelaku UMKM untuk mencari rezeki dengan berjualan yang dijajakan kepada para pengunjung. Apa kira-kira harapan Abang selaku pedagang kepada pemerintah terkait dengan event seperti ini gitu? Semoga dengan harapan kami ke pemerintah agar acara-acara begini dapatlah dipublikasikan, Bang, agar kami UKM yang dari luar ini pun mengetahui bahwasanya di sini itu ada acara. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara tetap di udara. Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.